Oke guys, langsung aja ya. Kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya tentang jawaban dari Q&A kemarin. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, bisa langsung cek link di deskripsi di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini supaya bisa bermanfaat untuk semuanya. Oh iya, jangan lupa untuk klik subscribe juga channel iFixit agar kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kita. Yuk langsung ke videonya. Oke, sekarang kita dapat pertanyaan dari Rarandi underscore kayaknya 2 kali nih. Oke, pertanyaannya kayak gini. Kak, kalau kamera bawaan kamera belakangnya kretek, tapi pakai kamera depan iPhone 6 normal. Oh, jadi kamera belakangnya ada suara kretek gitu ya. Oke, siap. Itu ada kemungkinan kamera belakangnya sih Kak. Kalau misal kita ganti kamera itu udah bener, berarti emang bener kamera belakangnya. Tapi kalau misal ganti kamera itu masih seperti itu berarti ada kemungkinan itu bagian mic-nya. Tapi biasanya untuk series iPhone 6 itu lebih banyak di kamera belakangnya, kayak gitu ya. Jadi langsung next aja ya. Oke, sekarang kita dapat pertanyaan dari Andika Ibrahim 19. Oke, pertanyaannya, sinyal WiFi lemah, apa itu karena antenanya perlu diganti? Oke, sebenarnya ada 2 kemungkinan sih, antara antena WiFi atau antara IC WiFi. Jadi kalau antena WiFi itu biasanya lemah itu di iPhone 6 ke bawah. Jadi semisal yang dimaksud lemah di sini itu mungkin untuk iPhone 6 ke bawah itu untuk connect ke WiFi itu harus dekat sama routernya. Jadi misal iPhone 6 ini antenanya lemah, itu harus dekat sama router WiFi agar bisa connect. Kalau udah kayak gini biasanya diganti antenanya udah fix lah, udah bisa. Tapi untuk series iPhone 7 ke atas itu biasanya IC WiFi-nya seperti di video TikTok saya sebelumnya itu ada iPhone 8 Plus yang awalnya itu WiFi-nya lemah, jadi harus deket sama routernya. Lalu kita coba ganti antenanya itu tetap sama. Nah, itu berarti ada kemungkinan kerusakan di IC WiFi-nya. Jadi untuk kakaknya nanti untuk series iPhone berapa ya? Tergantung dari series iPhone-nya juga soalnya. Kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya itu dari Abzr Maulana. Pertanyaannya, iPhone 7 sering restart sendiri. Kenapa ya Min? Kondisinya habis ganti baterai. Oke, kalau misal seperti ini, kasusnya seperti ini, itu bisa jadi baterainya. Jadi kita saranin untuk kalau misal habis ganti baterai nih, coba digaransikan dulu ke tempat servisnya, karena biasanya dari baterainya. Kalau misal diganti baterainya pun masih sama, itu kita bakal cek di bagian data analisisnya. Itu nanti ada kayak panik-paniknya gitu. Kalau misal ada panik-paniknya, itu ada kemungkinan terjadi konsleting pada iPhone 7-nya, kayak gitu ya. Oke, langsung aja ya. Oke, sekarang kita dapat pertanyaan dari nama underscore pengguna underscore. Ini semakin ke bawah, namanya semakin unik ya ternyata ya. Oke, pertanyaannya kayak gini. Untuk rekomend gaming, mending ambil iPhone XR, apa iPhone XS Min? Oke, untuk gaming itu yang penting nggak pakai iPhone X, karena seperti pertanyaan sebelumnya, iPhone X itu emang cepet panas. Jadi aku saranin ambil XR atau ambil yang XS. Dan itu sesuai kebutuhan juga. Jadi aku bedain nih perbedaan antara XR sama XS. Jadi XR itu dia kapasitas baterainya, keunggulannya itu kapasitas baterainya besar, kemudian layarnya juga besar. Tapi untuk XS itu layarnya tuh lebih memanjang, tapi baterainya tuh kayaknya masih lebih besaran iPhone XR daripada iPhone XS. Dia support yang namanya 3D Touch. Jadi misal nih, aku juga main game, jadi aku mungkin sedikit tahu. Kalau misal kalian itu suka main PUBG, aku saranin ambil yang iPhone XS, karena dia ada fitur yang namanya 3D Touch. Jadi ketika kalian shoot atau nembak, itu kalian cukup nentuh agak menekan bagian LCD itu udah bisa shoot. Tapi kalau kalian yang suka main Mobile Legends, itu pastikan kalian butuh banget namanya kapasitas baterai yang besar dan LCD-nya juga lebar. Itu pas banget buat main Mobile Legends. Jadi aku saranin untuk yang suka main seperti Mobile Legends, itu aku saranin ke iPhone XR, kayak gitu ya. Next, kita dapat pertanyaan dari Nadia Anggraini 7. Mulai, tapi bagus ya. Oke, pertanyaannya kayak gini.
Kalau ganti baterai iPhone biasanya data-datanya itu hilang nggak Min? Nggak, data-datanya nggak akan hilang karena baterai itu hardware ya, jadi itu nggak bakal hilang. Kecuali yang akan diganti itu IC-nya, itu pasti datanya hilang kayak gitu ya. Oke, lanjut aja langsung ya. Next, kita dapat pertanyaan dari purple_demon. Wah, setan. Oke, pertanyaannya kayak gini. iFixit gak ada niatan buka di Medan kah Bang? Insya Allah kalau misal kita ready, kita bakal buka di Medan sih Bang. Oke, langsung aja dah kita next ke pertanyaan berikutnya. Itu ada dari Mita.Fadilah. Oke, kenapa iPhone-ku layarnya berbayang waktu panas? Kalau dingin itu biasa aja Kak. Oke, untuk iPhone yang berbayang kayak gini itu biasanya itu disebabkan karena baterainya terlalu panas. Dan hasilnya itu menyebabkan iPhone LCD bagian iPhone itu mengalami kerusakan. Jadi biasanya kita cek dulu, kita coba ganti dengan LCD yang baru apakah masih berbayang atau enggak. Kalau semisal masih berbayang, itu ada kemungkinan kerusakan di bagian mesinnya. Jadi kita biasanya ganti dulu LCD-nya dan juga baterainya. Itu untuk kita cek dulu kira-kira kerusakannya itu lebih pastinya di bagian apa. Oke, langsung aja kita next ke pertanyaan berikutnya. Itu ada It's Me Farizi.uhu. Bagus, nice. Makin ke bawah semakin keren namanya ya. Oke, pertanyaannya kayak ini. Bang, HP aku panasnya ngeri banget. Terus baterai health-nya itu 73%. Itu normal panas karena baterai? Ya, betul. Itu memang panasnya berasal dari baterainya. Karena pasti waktu kita cek itu baterainya tulisannya service. Jadi baterai health itu tulisan service itu di angka 79 ke bawah. Jadi 80% itu masih belum ada tulisan service dan berarti baterai health 80% itu bisa kita bilang baterai yang normal. Kalau udah 79 ke bawah itu baterai health-nya pasti service dan itu pasti bakal boros banget dan menyebabkan panas. Jadi kita sarankan untuk mengganti dengan baterai yang baru supaya tidak merusak bagian part lainnya. Oke guys, ini pertanyaan yang terakhir itu dari Fatah Fawaz. Oke, kalau IC yang rusak dibiarkan terus-menerus, apakah berdampak buruk? Sebenarnya bisa dibilang ya, bisa dibilang enggak sih. Jadi semisal nih, kalau misal cuman IC audionya atau misal IC WiFi-nya itu sih ya nggak ada dampak lain, cuman mungkin kalian nggak bisa record suara atau nggak bisa connect ke WiFi. Tapi kalau misal yang kena itu bagian IC NAND-nya, itu bahkan nyala aja nggak bisa dan itu nggak berdampak yang lain juga. Jadi kayaknya nggak terlalu berdampak pada yang lain sih, cuman mungkin iPhone kalian jadi ada kayak kekurangan gitu, nggak full dalam kondisi yang baik dan kondisi yang normal gitu ya. Oke guys, kayaknya ini udah semua Q&A yang kita dapatkan dari Instagram. Walaupun sebenarnya banyak banget yang udah tanya, tapi kita rangkum jadi satu, dan yang mungkin punya pertanyaan yang sama itu kita jadiin satu di sini semua kayak gitu ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang udah mau bertanya pada kita, dan bagi kalian yang pengen nanya itu kalian bisa banget follow Instagram kita namanya @iFixit, linknya udah ada di bawah. Dan bagi kalian yang belum follow juga akun-akun lainnya seperti di TikTok atau di Twitter, itu kita juga ada, namanya juga sama @iFixit, linknya juga sudah ada di bio. Jadi bagi kalian yang ingin tanya-tanya lagi, kalian bisa langsung tanyakan di kita di semua sosial media di kita ya. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton. See you next time. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel iFixit biar kalian gak ketinggalan aktivitas atau notifikasi dari kita. Terima kasih telah menonton. See you next time and goodbye.